Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana peran Tiongkok dalam dinamika konflik Iran dan Amerika Serikat sejak tahun 2018. Konflik ini bukan hanya mempengaruhi hubungan kedua negara, tetapi juga berdampak pada stabilitas Timur Tengah, keamanan energi global, dan keseimbangan kekuatan dunia. Lalu, bagaimana posisi Tiongkok dalam konflik tersebut? Apakah Tiongkok benar-benar mendukung Iran atau hanya berusaha melindungi kepentingan nasionalnya sendiri? Mari kita bahas bersama. Konflik Iran dan Amerika Serikat mengalami eskalasi besar pada tahun 2018 ketika Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action. Setelah keluar dari perjanjian tersebut, Amerika Serikat menerapkan kebijakan maximum pressure atau tekanan maksimum. Kebijakan ini memulihkan berbagai sanksi ekonomi terhadap Iran, membatasi akses Iran ke pasar internasional, serta menekan sektor energi yang menjadi sumber utama pendapatan negara tersebut. Ketegangan semakin meningkat pada Januari 2020 ketika Amerika Serikat melakukan serangan drone yang menewaskan Jenderal Qasem Soleimani, salah satu tokoh militer paling berpengaruh di Iran. Sementara itu, Iran tetap melanjutkan pengembangan teknologi nuklir dengan alasan hak kedaulatan dan keamanan nasional. Di saat yang sama, pengaruh Iran melalui kelompok-kelompok proksi di Suriah, Lebanon, Irak, dan Yaman juga terus berkembang. Pada masa pemerintahan Joe Biden, upaya menghidupkan kembali JCPOA mengalami kebuntuan akibat berbagai perbedaan kepentingan antara kedua pihak. Di tengah situasi tersebut, muncul satu aktor penting yang memiliki pengaruh besar, yaitu Tiongkok. Mengapa Tiongkok penting? Tiongkok memiliki hubungan strategis yang sangat erat dengan Iran. Pada tahun 2021, kedua negara menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif selama 25 tahun yang mencakup sektor energi, perdagangan, infrastruktur, teknologi, dan investasi. Bagi Tiongkok, Iran merupakan pemasok energi yang penting sekaligus memiliki posisi geografis yang strategis dalam proyek Belt and Road Initiative atau BRI. Iran berada di jalur penghubung antara Timur Tengah, Asia Tengah, dan Eropa sehingga menjadi bagian penting dalam jaringan perdagangan global yang sedang dibangun Tiongkok. Namun di sisi lain, Tiongkok juga tidak ingin konflik Iran dan Amerika Serikat berkembang menjadi perang terbuka karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi global dan pasokan energi dunia. Karena itu, kebijakan Tiongkok terhadap konflik Iran-Amerika Serikat cenderung bersifat strategis dan pragmatis. Hubungan Tiongkok dan Iran berkembang dalam 3 bidang utama. Pertama adalah kerjasama ekonomi dan energi. Iran merupakan salah satu pemasok minyak penting bagi Tiongkok. Sebaliknya, Tiongkok menjadi salah satu mitra dagang terbesar Iran. Melalui perjanjian strategis 25 tahun, Tiongkok berkomitmen melakukan investasi besar dalam sektor energi, transportasi, pelabuhan, dan infrastruktur. Kedua adalah kerjasama politik dan diplomatik. Tiongkok secara konsisten mendukung penyelesaian masalah melalui dialog dan diplomasi. Selain itu, Tiongkok juga menolak kebijakan sanksi unilateral yang diterapkan Amerika Serikat terhadap Iran. Ketiga adalah kerjasama keamanan. Walaupun tidak membentuk aliansi militer resmi, kedua negara telah melakukan latihan militer bersama dan memperkuat kerjasama keamanan regional. Kerjasama tersebut menunjukkan bahwa Iran memiliki posisi penting. Iran berada di jalur penghubung antara Timur Tengah, Asia Tengah, dan Eropa sehingga menjadi bagian penting dalam jaringan perdagangan global yang sedang dibangun Tiongkok. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa bentuk peran utama yang dimainkan Tiongkok. Pertama, sebagai pelindung ekonomi Iran melalui perdagangan minyak dan investasi jangka panjang, Tiongkok membantu Iran bertahan di tengah tekanan sanksi Amerika Serikat. Bahkan ketika ekspor minyak Iran dibatasi oleh Washington, Tiongkok tetap menjadi salah satu pembeli utama minyak Iran. Kedua, sebagai penyeimbang diplomatik. Di berbagai forum internasional, Tiongkok menolak sanksi sepihak terhadap Iran dan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Tiongkok juga mendukung masuknya Iran ke dalam Shanghai Cooperation Organization atau SCO dan kelompok BRICS. Ketiga, sebagai aktor yang menjalankan strategi hedging. Strategi ini berarti Tiongkok menjaga hubungan baik dengan Iran, sekaligus mempertahankan hubungan yang stabil dengan negara-negara Teluk dan Amerika Serikat. Dengan strategi tersebut, Tiongkok dapat mengurangi risiko konflik sekaligus mempertahankan kepentingan ekonominya.
Keempat, Tiongkok memanfaatkan konflik ini untuk memperluas pengaruh globalnya. Ketika Amerika Serikat semakin fokus pada Timur Tengah, Tiongkok memperoleh ruang yang lebih besar untuk memperluas pengaruh ekonomi dan diplomatiknya, baik di Timur Tengah maupun kawasan Asia. Akan tetapi, Tiongkok bukanlah mediator yang benar-benar netral dalam konflik Iran dan Amerika Serikat. Meskipun Tiongkok terlibat dalam rekonsiliasi Iran dan Arab Saudi pada tahun 2023, perannya lebih tepat disebut sebagai fasilitator daripada mediator netral. Selain itu, dukungan Tiongkok terhadap Iran tidak bersifat tanpa batas. Tiongkok tetap mempertahankan kerjasama ekonomi dan diplomatik dengan Iran, namun pada saat yang sama berusaha menghindari konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, keamanan energi, dan stabilitas kawasan. Dengan kata lain, hubungan Tiongkok dan Iran dibangun atas dasar kepentingan strategis, bukan semata-mata solidaritas politik.